Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang alat bantu pendeteksi, pencemaran, dan pengelolaan lingkungan hidup. Kami membuat sebuah aplikasi. Tapi sebelum itu kami menjelaskan aplikasi tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya Bagas Aditya Budianto dengan NPM 2007 10888. Saya Jalan Eser Manurung, NPM saya 2007 10910. Saya Antonius Maliristia, NPM saya 2007 10880. Baik, setelah kami perkenalan, kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang ingin kami buat. Namun sebelum itu, terdapat 3 aplikasi yang mirip tentang alat bantu pencemaran lingkungan ini. Yang pertama, kita bisa melihat aplikasi yang pertama, ada HiTrace. HiTrace ini aplikasi yang mirip dengan aplikasi kami, dengan kekurangannya hanya menerima sampah plastik kering, dan masalahnya keterbatasan dana sehingga tidak berkembang lagi. Selanjutnya, ada Gringo. Gringo adalah aplikasi tentang sampah, pengumpulan sampah juga, yang kekurangannya dia masih kecil karena keterbatasan dana dan hanya beroperasi di Bali. Selanjutnya ada Pointress. Aplikasi ini sama seperti aplikasi sebelum-sebelumnya, tapi dia hanya tersedia di Android, hanya menangani sampah anorganik dan hanya tersedia di Sukabumi. Ketika disimpulkan, kesimpulan masalah, kesimpulan masalah dari ketiga aplikasi yang sebelumnya ialah ketiga aplikasi tersebut hanya melayani sampah organik, anorganik. Mereka tidak melayani sampah organik seperti aplikasi yang kami buat dan jalankan. Kedua, aplikasi sebelum-sebelumnya itu tidak tersedia di berbagai OS, hanya tersedia di Android atau hanya tersedia di iOS, dan tidak untuk dua-duanya. Yang kemungkinan pengguna tidak selalu hanya menggunakan Android atau menggunakan iOS. Harus ada kedua-duanya agar balance. Ketiga, setiap aplikasi itu mirip-mirip. Mereka hanya melakukan pengumpulan sampah anorganik, kemudian dibuang ke tempat pengumpulan akhir tanpa melalui proses daur ulang, seperti yang aplikasi kami lakukan. Akibat dari hal itu, bisa berhenti beroperasi karena hanya itu saja dan tidak kreatif. Kemudian ada keterbatasan dana dan relasi. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fungsi yang mirip karena keterbatasan dana, dan juga relasi yang kurang, sehingga dia kurang dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Tracy. Oke, jadi Tracy memiliki fitur aplikasi yang bisa kita lihat mulai dari GPS. Untuk dapat menggunakan GPS, kita di aplikasi kita itu kita akan menambahkan fitur GPS, karena di fitur GPS ini kita dapat mendeteksi di mana lokasi tempat sampah atau tempat pengumpul sampah yang tersedia, dan indikator alat, fungsi, apakah tempat sampah tersebut berfungsi, terus nilai dari value atau nilai dari sampah tersebut, apakah dia layak atau tidak. Kemudian maksudnya nilai dari sampah tersebut, bukan nilai kelayakan sampah tersebut, kalau itu untuk fitur alat. Kemudian ketersediaan saldo dari tempat sampah tersebut,
Jadi kita mengambil dari teknologi yang sudah ada di Jepang. Kalau untuk penukaran sampah untuk mendapatkan income gitu, kita sudah ada saldo di dalam saldo di tempat sampah tersebut, apakah dia tersedia atau tidak. Kemudian e-pocket, jadi aplikasi ini bisa digunakan sebagai e-pocket juga untuk alat pembayaran. Kemudian terdapat event seperti McD yang collab sama BTS. Kemudian ada contact person, ada seperti contact person itu seperti contact person untuk para pengepul yang ada di sekitar. Jadi emang GPS juga pasti ada digunakan di situ. Jadi emang ada contact person yang sudah didaftarkan, sudah diajukan kepada aplikasi kami, perusahaan kami untuk bisa dihubungi jika terjadi permasalahan di sistem kami atau di aplikasi kami, bisa langsung dihubungi. Lalu fitur tambahan itu bisa juga untuk kita memanggil pengepul untuk sampah organik dan anorganik. Lalu ya ada juga fungsi khusus bagi penyandang disabilitas. Aplikasi ini mempunyai bagian program seperti ini. Jadi dari awal dari pengguna, kemudian dari App Store atau Play Store untuk device-device yang dapat untuk menginstalnya. Kemudian aplikasinya lalu di bawahnya itu ada fitur aplikasi, GPS, indikator, e-pocket, event, contact person, fitur tambahan, lalu kemudian ke teknologinya ya trash can, ya si trash ini tempat sampahnya, ada sensor suara, auto separate, income bersyarat, kemudian alat mendeteksi sampah. Selanjutnya ada fitur alat yang bakal dijelasin oleh Antonius. Jadi fitur alat ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam tempat sampah kami. Itu ada sensor suara. Sensor suara ini salah satu fungsinya tuh untuk mengetahui posisi tempat sampah jika kita mencari tempat sampahnya cuman tidak terlihat. Kita bisa memencet dari aplikasi, terus cari tempat sampah terdekat dan pencet tempat sampahnya. Tempat sampah yang terdekat itu akan mengeluarkan suara sehingga bisa terdengar dan terlihat oleh kita. Terus fitur suara ini juga kita bisa menggunakannya, misalnya jika untuk kita menyuruh tempat sampahnya buka tempat sampah, maka tempat sampahnya akan berbunyi sekali. Jika kita menyuruh untuk tutup, tempat sampahnya akan berbunyi 2 kali. Nah, kayak gitu. Terus ada auto separate. Auto separate ini berfungsi untuk memisahkan sampahnya, sampah anorganik sendiri, organik sendiri, kayak gitu. Terus income bersyarat. Income bersyarat ini jadi misalnya syarat-syarat untuk kita mendapatkan uang dari membuang sampah ini. Membuang sampah misalnya syaratnya sampahnya harus plastik, sampah anorganik, misalnya kayak begitu. Terus ada fitur alat untuk mendeteksi sampah. Jadi misalnya alat ini terdapat di dalam tempat sampah kami. Jadi misalnya ada sampah plastik, dia akan tahu kalau itu sampah plastik. Dan kalau sampah organik, dia akan tahu kalau itu sampah organik. Jadi dia deteksi sendiri. Terus misalnya kalau sampah plastiknya masih ada air, dia tidak akan dia akan beritahu bahwa sampahnya masih ada isi air. Jadi dia nggak akan langsung kebuang. Jadi dia ketahan dulu. Kita bisa untuk membuang airnya nanti ada tempat
untuk membuang sisa-sisa air yang terdapat dalam botol plastik begitu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Baik, apa fungsi kami membuat aplikasi ini serta alatnya? Yang fungsi utamanya ialah membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan terawat. Di mana ketika ada tempat sampah ini, orang-orang menjadi lebih tertantang untuk membuang sampah karena ketika kita membuang sampah kita mendapatkan uang. Kemudian bisa menjadikan untuk life saving kan. Karena ketika kita membuang sampah di tempatnya kita mendapatkan uang dan kemudian hal itu bisa dijadikan sebagai sampingan untuk life saving kita. Kemudian sampah menjadi tertata. Ketika sampah menjadi tertata karena alat yang kami buat ini bisa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sehingga sampah menjadi tertata, kemudian akan dijadikan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga kita memiliki pengumpulan sampah organik yang sangat besar. Itu menggunakan truk dan akan dibuang ke TPA maupun TPA lainnya ataupun tempat yang dijadikan sebagai TPA cadangan. Selanjutnya, kesimpulan dari kami membuat aplikasi ini, kesimpulannya aplikasi ini kami buat untuk menyempurnakan aplikasi-aplikasi sebelumnya dan untuk mengajak orang-orang supaya lebih tertarik serta suka untuk membuang sampah. Karena di Indonesia sendiri terdapat banyak orang yang malas membuang sampah, memisahkan sampah gitu. Masih banyak orang yang seperti itu. Jadi dengan tujuan kami membuat aplikasi tempat sampah ini agar orang-orang lebih tertarik dan suka lagi untuk membuang sampah dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.